Halo, selamat sore yang sudah join di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Spesial nih ya. Seperti yang tadi udah gue bilang, kalau misalnya kalian sempat ngikutin di live beberapa menit lalu gitu. Sore ini kita bakal ngobrol bareng dengan salah satu pelaku musik, lebih tepatnya penyanyi gitu kan. Yang suaranya wah banget lah pokoknya. Dan kalau kalian tahu nih, dari dulu sampai sekarang dia termasuk penyanyi yang cukup konsisten lah. Maksudnya secara karir dia juga nggak yang apa ya, nggak meredup di antara musisi-musisi yang baru gitu ya, pendatang baru. Justru malah dia mengeluarkan karya-karya yang bisa gue bilang selalu menarik untuk disimak gitu kan. Yap, dia adalah Mita Lestari dan spesial sore hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Mita Lestari gitu. Buat teman-teman nih yang udah pada join, jangan lupa juga kasih tahu ke teman-teman kalian yang belum join di sini, kasih tahu mereka kalau Kapan Lagi On Air sudah mengudara dan kita sore ini bakal ngobrol bareng dengan Mita Lestari. Tuh. Nah, gue juga pengen kasih tahu nih, kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin gue bakal menyampaikannya ke Mita Lestari. Tapi kalau misalnya ada yang gak kebaca, ya mohon maaf nih ya gitu. Tapi bakal gue usahain banget, pasti gue kasih tau lah gitu loh. Oke, jadi sementara menunggu Mita Lestari gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang baru join, baru tahu gitu. Ini apaan sih nih live di Instagram terus namanya Kapan Lagi On Air. Oke, jadi Kapan Lagi ini sebenarnya punya beberapa segmen. Mulai dari Kapan Lagi On Air ngartis seperti sore hari ini, artis ngobrol bareng artis, di mana kita bakal ngobrol bareng sama artis pastinya narasumbernya gitu kan, ngobrol-ngobrol santai misalnya. Terus kita juga ada Kamis Misteri. Ya kalian tahu lah, Kamisteri sebagaimana pada umumnya, Kamisteri bakal mengupas hal-hal yang berbau misteri. Gak hanya mistis ya, tapi misteri juga gitu, yang mungkin sampai sekarang ini belum terpecahkan. Gitu. Ya, dan kita juga kalau saya gue nggak salah itu, oh ya kita ada satu lagi juga, Kapan Lagi On Air yang bicara tentang film pastinya, movie talk gitu kan, dengan pelaku-pelaku film yang super gokil gitu. Oke, jadi teman-teman kalau saya yang baru tahu nih Kapan Lagi On Air, kalian tunggu aja di postingannya Kapan Lagi gitu, kalian pantengin aja, turn off post notification kalau perlu gitu. Jadi ketika Kapan Lagi On Air ada nih mau tayang, kalian nggak ketinggalan gitu. Nah, sama ini juga untuk kalian nih, misalnya yang mengikuti Kapan Lagi On Air, atau misalnya telat, atau misalnya nih pas mau ikut, tiba-tiba gue ada urusan gitu. Ya kalian gak usah khawatir, karena Kapan Lagi On Air ini juga nantinya bisa ditonton di Instagram TV-nya Kapan Lagi, dan video.com ya. Yang jelas video.com-nya Kapan Lagi, oke? Oke, jadi kita masih menunggu temen gue. Nah, ini dia. Oke, kita langsung undang aja Mita Lestari ya. Oke. Dan gue nggak akan berhenti ngingetin, kalau kalian punya pertanyaan langsung taruh di kolom komentar. Halo, selamat sore Mita Lestari. Sore. Buset, lagi di mana ini? Gue habis belanja bulanan di mall. Ya. Oke, belanja bulanan ya. Emang Kenapa? aktivitasnya sekarang jadi ini ya, aktivitasnya jadi bertambah ya. Ada belanja bulanan juga ya. Tanggungan keluarga nih. Iya, udah jadi ibu rumah tangga jadi nambah. Oke, ini gue menarik nih ya. Selama ini kan sebelum lo menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, kita mengetahui Mita Lestari adalah seorang penyanyi gitu kan. Nah, sekarang seorang Mita Lestari telah menjadi ibu rumah tangga juga gitu maksudnya. Berkarir sebagai seorang penyanyi dan menjadi seorang ibu rumah tangga, seperti apa sih dunianya seorang Mita Lestari sekarang gitu loh? Semakin hektik kah atau gimana? Awalnya sih iya pasti ya, karena bertambah banyak aktivitas dan to-do list itu yang pertama. Terus yang kedua, dunia gue sih nggak ada yang berubah terlalu banyak. Gue masih menjadi penyanyi seperti mimpi yang gue kejar selama ini. Terus malah dunia gue terasa lebih variatif gitu loh, dan terasa lebih berwarna lah gitu. Jadi yang kayak awalnya dunia gue udah berwarna, tapi sekarang lebih bling-bling warnanya. Wah, kontrasnya makin gede tuh ya. Gitu. Yoi. Nah, bicara soal dunia nih ya, menarik ya.
beberapa minggu lalu lo baru ngerilis single terbarunya yang judulnya juga senada, Ya, Dunia. ya, Nah, ya. yang gue pengen tahu gitu, di single baru yang berjudul Dunia ini, itu ceritanya tentang apa sih? Apakah itu tentang dunia baru seorang Mita Lestari sebagai seorang penyanyi dan seorang ibu rumah tangga, atau itu tentang dunia orang Mhm. lain kah gitu, sebuah imajinasi dari orang lain? Ini dunia apa sih yang dimaksud di single baru ini? Oke, jadi emang single yang gue tulis di situ adalah emang Hmm. dunia yang secara general sih, kayak gue Hmm. melihat bahwa nggak sedikit orang yang dunianya itu apa ya, dunianya itu berwarna sama kayak gue gitu, dan lebih banyak orang yang Oke. terlalu mendramatisir dunia yang lagi terjadi sekarang gitu kan. Kan kita lagi 2020 ini Hmm. dunianya lagi super hektik banget ya Asli. kan, maksudnya yang kayak ada Chaos lah. pandemi lah, ada kebakaran lah, ada Iya, iya. gempa bumi lah, Betul, betul. banjir bandang, lalala semuanya kan. Nah terus Iya, orang-orang hebat ada kenapa yang gue meninggal membuat juga. I know right, terus Hmm. nah itu sebenarnya gue buat ini, sebenarnya dunia ini tuh jauh banget dibikinnya, sebelum pandemi ini dibikinnya dari tahun lalu gitu, sebelum Hmm. pandemi ini terjadi. Oke. Nah terus udah kayak begitu, gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba pas lagi mandi keluarlah kata-kata dunia. Hmm. Aku pengen bikin lagu tentang dunia ya gitu. Mungkin kayak ditarik sama semesta kali ya pikiran gue, kayak ya udah mungkin Asik. dunia, karena Aha. dunia lo tahun depan bakalan la ilaha illallah banget nih gitu kan. Nah terus udah kayak begitu, um, Iya, di iya, iya. awal-awal tahun itu kan apa? Di awal-awal tahun itu kan gue ngerasa dunia gue tuh, Hmm. dunia kita semua tuh kan terasa abu-abu banget ya, terasa yang kayak kita semua panik, kita semua bingung mau gimana Banget, ya kan. parah. Nah sampai Iya, akhirnya kita betul, betul. sekarang udah mulai beradaptasi, udah mulai melakukan new normal, dan bener sih kenapa lagu dunia ini keluar, dan kayak gue teliti lagi lirik-lirik yang gue bikin di tahun lalu, wow Hmm. ini bener-bener kayak obat galau gue banget gitu. Dan gue mempropos lagu ini keluar di tahun ini, Hmm. especially di tanggal 7 Agustus kemarin, memang Oke. supaya gue pinginnya lagu ini juga bisa jadi obat galaunya orang-orang di saat mereka lagi pada galau soal dunia kita yang lagi nggak paham ini Hmm. gitu. Lagi chaos nih ya. Cuma bisa dibilang Oke. chaos, tapi Hmm. tapi kita harus ingat sih ada dunia kecil di sekitar kita yang emang bisa membuat diri kita lebih bahagia. Contohnya kayak keluarga, rumah, pacar, anak-anak kayak gitu. Oh. Oke, jadi intisarinya sebenarnya dari single ini tuh bisa dibilang juga ini sebagai pengingat ya tentang dunia kecil yang sering kali mungkin kita lupakan gitu loh. Kita mungkin terlalu Iya, fokus betul. sama hal yang di dunia ini yang wah ini kayak chaos nih, ada jarak Yes, lah, harus mengikuti ini bla bla bla. Nggak taunya yes, betul. dunia kecil di sekitar kita itu sebenarnya bisa membahagiakan kita ya. Tapi yang menarik ini, gue Ya, baru sadar berarti single ini diciptakan ketika lo menjadi seorang bathroom singer ya. Karena kan tadi lo bilang lo mention lo pas lagi mandi tiba-tiba betul, keluar kata dunia gitu kan. betul, Ini betul, berarti buat betul, teman-teman yang lagi betul join sekali. yang biasanya menyanyi di kamar mandi, teruskanlah ya. Siapa tahu dapat inspirasi seperti Mita juga. Jujur, kamar Bikin mandi liriknya kayak adalah pusat begini dan musiknya juga langsung pikir pusat gini. inspirasi. Kamar Semua mandi. ide. Semua ide terjadi di saat lo lagi di Asli. kamar mandi. Entah itu lagi mandi atau saya buang air kecil, air buang air besar kali ya. Semua ide tiba-tiba datang dengan cepat di kamar mandi. Oke. Nah, Betul. ini gue juga pengen tahu nih. Selama ini, single-single lu ini kan selalu bertema galau nih, yang gue tahu ya. Kebanyakan bertema Ya, galau, betul. dan tiba-tiba single ini tuh muncul Ya, dengan ide utama yang berbau positivity stuff gitu lah. ya, Maksud gue, ya. kenapa sih lo tiba-tiba pengen ngebawa hal-hal yang berbau positivity gitu loh? Maksudnya spirit yang benar positif gitu di lagu ini. Karena Ya. walaupun ini tetap Mita Lestari gue tahu, cuman wow ini fresh banget sih maksud gue. Itu kenapa? Ya. Karena gampangnya adalah ya memang gue Hmm. gue sih sebenarnya tidak pernah
tidak pernah benar-benar mencap diri gue sebagai penyanyi yang galau ya, sampai akhirnya lagu gue yang Aku Cuma Punya Hati meledak, dan akhirnya image gue yang Betul. adalah penyanyi galau itu menempel lah gitu kan. Nah terus udah kayak begitu, um, ya ini pertanyaan yang lumayan sering banget gue denger sih, kayak kenapa lagu gue ini sangat positif dibandingkan lagu-lagu gue yang lainnya. Karena Betul. simple, jawaban gue adalah betul, gue suka banget menselebrasi rasa sakit hati dan menemani orang-orang patah hati gitu untuk nggak bunuh diri gitu ya. Udah dengerin lagu aja deh, kayak nyanyi-nyanyi aja supaya Asli. ya kan, Iya, benar-benar. gitu. Cuman gue pun di karir gue ini pingin juga ada menyumbangkan kontribusi lah sama hal-hal yang positif gitu. Sama kalau misalnya gue belum bisa ikutan campaign sosial, seenggak-enggaknya gue bisa membuat lagu yang lebih besar gitu loh, lebih besar impact-nya daripada cuman menselebrasi patah hati aja gitu. Sebenarnya sih itu lebih kayak filosofi sih, kalau misalnya gue jelasin bakal ngejelimet banget karena itu sesuatu yang cuman bisa gue rasain, mungkin belum bisa gue kata-katakan gitu. Oke, tapi seenggaknya pendengar lo harapannya bisa merasakan apa yang lo rasakan juga ya melalui single ini gitu. Iya, meskipun banyak pendengar gue yang juga kecewa karena gue nggak ngeluarin lagu galau gitu. Cuman, iya kan. Ya makanya itu tadi kayak kata lo, image gue udah sangat menempel sama kegalauan Indonesia Raya ini kan. Terus udah kayak begitu, gue nggak ngeluarin lagu galau, ditanyain sama mereka kenapa gitu. Tapi tenang aja, gue sudah menyiapkan amunisi lagu galau yang kan sendiri dari mendengar cerita orang lain. Mendengar cerita-cerita orang lain yang gue aja sampai kaget, gue bisa kayak, wah kok gue bisa nulis lagu kayak gini ya. Itu aja kayak enar gue, sumpah cuy gue tersinggung banget denger lagu lo yang ini gitu. Mudah-mudahan sih lagu itu yang akan keluar, dan mudah-mudahan gue akan menyinggung banyak orang di luar sana. Oke, jadi buat teman-teman yang udah pada join dan menanyakan gitu, kenapa sih Mita Lestari nggak bikin lagu-lagu galau lagi? Tenang, kalian akan masih bisa merayakan patah hati kalian di lagu-lagu berikutnya nih ya. Betul. Makanya jangan lupa follow dulu Instagramnya Mita Lestari supaya nggak ketinggalan nih infonya kalau ada lagu-lagu baru. Tapi ini Mit, single baru ini ya, menariknya juga ya, selain mengusung tema positif gitu kan, spirit yang positif. Single ini kan terkesannya agak apa ya, sedikit-sedikit Korea gitu. Dan yang sempat gue baca-baca nih, lu mengajak kerjasama dengan McKay, seorang penyanyi dan penulis lagu ya, songwriter dia ya, dari Korea. Ya, singer-songwriter. Betul, langsung gue kirim dari Korea. Yes. Buset, itu kirim pakai apa nih? Bubble wrap nggak tuh? Enggak lah. Jadi waktu itu memang si McKay ini kan memang adalah singer-songwriter yang lumayan punya kredibilitas baik di Korea Selatan, tapi waktu itu dia lagi ke Indonesia karena dia ada kontrak sama salah satu brand gitu di sini, sampai sampai mengharuskan dia untuk tinggal 1 tahun di sini. Nah waktu itu dia sempat bikin lagu bareng sama suami gue. Terus dari situlah kita akhirnya berteman gitu. Akhirnya kita temenan deket banget, dan di Indonesia temennya dia cuman gue doang kayaknya, sama Bari dan teman-teman gue yang gue kenalkan sama dia gitu. Karena dia kan berbahasa Inggris ya gitu. Jadi jarang banget ada orang yang memang nyambung untuk ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Ya udah akhirnya gue temenan sama dia. Terus udah gitu gue tadinya dapat, sebenarnya lagu ini tuh gue tulis untuk nominasi lagu untuk soundtrack film yang lumayan gede banget waktu itu. Cuman karena satu dan lain hal, pas gue masukin lagu ini, pas gue submit, alih-alih dipilih untuk soundtrack, malah mereka ya udah jatuh cinta dan mereka bilangnya kayak, Mita, kita mau banget mau sign kamu dan kamu nyanyiin lagu ini sebagai comeback debut kamu. Terus udah gitu, ya udah. Wow. Gitu, jadi kayak oke, ini pertanda apa nih dari semesta gitu, yang kayak kok gue nulis lagunya begini bentukannya, terus udah kayak begitu gue malah disuruh nyanyiin lagu ini.
Terus udah kayak begitu emang gue dari awalnya emang pingin banget bawa apa ya vibe Korea ke dalam situ. Nah daripada gue harus belajar satu Iya, per iya. satu lagu-lagunya, lebih baik gue ngajak teman gue yang emang Oh, singer songwriter dari Korea aja kan untuk kayak mempermudah perjalanan hidup gue aja gitu bikin lagu ini. oh, Jadi emang iya, produksinya cuma iya, berapa iya. ya? Cuma 2 jam kok sampai akhirnya lagu ini beres. Oh, berarti emang sengaja nih lo datengin supaya nih tes Koreanya bener-bener berasa nih ya. Makanya langsung, Tes ya udah Koreanya bener-bener kita kental. langsung bikin lagu Omeke aja ya. Betul, gitulah Asli kira-kira asli. ceritanya. Cuma ini nih, yang gue penasaran, eh Somilu ini juga kan, Berry, dia juga seorang bisa bisa gue bilang Mm-mm. produser musik dong, ya kan? Nah, Mm-mm. ketika bekerja sama dengan si McKay ini juga yang sama-sama produser juga lah istilahnya ya, mereka kan pasti si McKay Mm-mm. punya referensi sendiri, Berry juga punya referensi sendiri gitu kan, dan taste yang bisa bilang pasti berbeda dong. Susah nggak sih mereka kerja sama? Dan ketika lo ikut di dalamnya juga, proses kreatifnya tuh ribet gak sih? Sampai keluar nih single nih. Oke. Nah, bedanya ini, kalau kalau McKay dan gue itu adalah singer songwriter. Kita tuh adalah penyanyi dan penulis lagu. Ah, Nah, kalau ah. Bari itu adalah bosnya kita, Oke. produser gitu. Jadi kita yang Ya, malah ya, harus ya. mendengarkan dia gitu. Kayak misalnya, oke, lagunya kayak begini, kita mau referensinya kayak begini, nanti baru dia yang mengolah dari budgetnya, dari session session playernya siapa dan lain-lain. Kalau misalnya Oke. dibilang creative decisionnya susah atau enggak, aku bisa bilang enggak sama sekali karena um, Mhm. secara kita tahu tempat kita masing-masing kan, kayak aku tahu Oke. uh, apa namanya tuh posisi kita adalah sebagai singer songwriter dan kita percaya sama Bari untuk menjadi produsernya dan ya we have to believe every decision that Bari decide gitu. Ya. Ya udah akhirnya beres semuanya selesai. Ya udah kita Mhm. semua sama-sama happy. Paling yang bikin lama tuh adalah kayak berantem soal mixing aja gitu loh, kayak ada beberapa referensi Kenapa tuh? yang gue suka tapi label gue nggak suka, kadang label gue Oh, suka oke. gue yang nggak suka gitu, nggak ketemu Hmm. ketemu aja di pas mixing prosesnya aja Hmm. gitu. Oh, gitu. Net, ini juga nih. Gue ya ketika gue Mm-mm. nonton nih video klip single lo yang baru yang Dunia itu, satu hal Ya nih yang paling gue notice dan gue cukup bertanya-tanya gitu kan. Lo udah bikin single ini dengan taste yang apa menurut gue emang Korea banget nih secara musik. Kalau singlenya ya kan taste-nya udah berasa banget nih Koreanya nih gitu kan. Tapi ketika gue nonton video ya klipnya, di situ ada adegan lu memeluk boneka Totoro. Itu kan dari Jepang, jadi gak berasa dong Koreanya. iya betul. Itu kenapa? Emang karena video klipnya dikerjakan secara mandiri kah gitu? Atau kenapa gitu? Uh-uh. Sebenarnya Maksudnya sih kan kalau nggak ada misalnya dikerjakan secara juntrungannya. mandiri, ah? Oh Iya, gitu. nggak ada hubungannya sih sebenarnya. Ah, Cuman emang karena gue pecinta Totoro aja sih, gitu. Terus udah kayak begitu, oh gitu. dan gue cuman punya boneka yang gue suka, adanya Hmm. Totoro di kamar gue. Ya udah akhirnya peluk Totoro deh. Gila, gue seneng Berarti banget di kalau jurnalis-jurnalis ini melihat melihat kenapa? apapun itu jadi semiotik ya. Iya, asli. Soalnya gue lucu, gini. Ketika lu udah bikin single yang sangat Korea gitu, secara Mm-mm. visual ya, gue menemukan ini kok kayak akulturasi Korea dan Jepang ya. Walaupun tetap maksudnya oke-oke aja gitu, cuma lucu aja. Wah, Iya. ini kenapa ada tiba-tiba Jepang muncul? Tapi itu. Cuma juga ini yang pengen gue tanya, ini video klipnya lu kerjakan sendiri? Karena maksud gue, itu benar-benar fokusnya cuma ke lu doang gitu kan, dan simple banget, Hmm. terkesan simple, walaupun gue tahu itu nggak simple sih bikinnya. Hmm. Itu lu Enggak, kalau kerjakan secara misalnya mandiri kerjaan nggak tuh? sendiri sih enggak. Oh enggak. Hmm. Gue kerja sama timnya Oke. MD Music in-house. Terus udah kayak begitu, Hmm. gue sih apa namanya waktu itu karena kita kerjainnya pas lagi pandemi dan semua studio tutup di Jakarta kan. Hmm. Gue akhirnya bilang sama mereka bahwa kita Hmm. syutingnya di rumah gue aja deh karena rumah gue juga lumayan bisa menampung orang yang kita usung juga adalah
self love juga kan anyway gitu. Jadi masuklah ke dalam konsepnya gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi juga tadi lu sempat mention dengan label lu MD Music ya sekarang ya, label yang sekarang ini. Iya betul, MD Nah, Music. Yes. Setelah sekian lama gitu, yang gue tahu ya, sebatas yang gue tahu, seingat gue, lu kan selama ini jadi musisi yang cukup independen nih. Tapi kenapa sekarang memutuskan dan sekarang memutuskan untuk bergabung dengan label gitu. Nah, kenapa baru sekarang gitu loh? Ingin bersinergi dengan label tuh kenapa? Karena mungkin gue untuk di treat lah ya sama label gitu. Halo? Oke. Gue terbiasa di treat sama label karena gue kan di Sony Music udah 12 tahun gitu kan. Terus ya gue sempat juga 3 tahun nggak sama label which is indie. Nah terus udah kayak begitu gue mencari rumah baru lah gitu karena lah juga sih kayak indie kayak nggak ada yang bantuin gitu sampai akhirnya gue memilih MD Music sebagai label gue gitu. Oke. Nah ini Mit, yang gue pengen tahu banget nih ya. Maksud gue kita dari sekitar bulan Maret ini udah mulai lockdown dan bla 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 ya. Lu sebagai pelaku musik ketika harus dijauhkan dengan apa gitu kan, mesti ada dan di luar rumah biasanya mungkin di studio atau di mana gitu. Dan tiba-tiba semuanya langsung lu harus menggarap apa? Lu harus diem nih di rumah. Gimana cara lu menjaga kewarasan lu sebagai seorang penyanyi gitu kan? Supaya lu tetap selalu ada ide yang keluar nih dari otak lo. Karena gue tahu itu pastinya susah dong. Nah, karena lu kebiasaannya ketemu orang, dapat inspirasi. Oke. Oke. Kalau misalnya gue sih, gue membuat ruang kerja gue menjadi sesuatu yang sangat cozy buat gue. Jadi gue bikin satu ruangan yang emang sangat gue banget gitu dengan tanaman-tanaman dan interior design yang emang gue suka. Dan disitulah gue akhirnya dapat inspirasi yang luar biasa berguna sih untuk menulis lagu. Tapi selain studio, maksudnya apa? Lebih besar mana deh ini? Inspirasi lu lebih besar di mana? Di studio kah atau di kamar mandi? Karena kan tadi kamar mandi. Jujur kamar mandi sih cuy. Gitu kan. Lebih banyak. Tapi menurut lu lebih. Jujur di kamar mandi sih jujur. Wah. Kamar mandi. Emang gak ada yang lain tuh ya. Bener-bener center iya, segala center. Sekali. Center segala center. Berarti tapi kalau di studio lu lebih cepat untuk menggodok semua ide yang lu dapat dari kamar mandi berarti ya? Kind of, yes. Gokil. Ya. Nah, Mit, gue sempat ngeliat nih postingan lu juga yang baru tuh kan di Instagram TV kalau gue nggak salah ya, yang lu tiba-tiba ngevideo ini bikin kayak short movie gitu dengan lagu lu yang baru yang di dunia itu, terus ngeliatin pagi-pagi lu bikin kopi, bla 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 gitu aktivitas lo. Itu emang lu iseng atau sebenarnya itu salah satu cara lu untuk mempromosikan single ini sih gitu? Maksudnya ngajak orang-orang kayak, ayo dong coba bagiin gitu. Gimana sih dunia sekitar lu, dunia kecil di sekitar lu, coba videoin dengan single baru gua gitu. Apakah itu cara untuk mempromosikan single baru lu atau gimana? Wow, thank you. That is such an idea. Padahal gue cuma iseng aja sih sebenarnya. Cuman tadi lo ngomong kayak gitu, itu akan gue jadikan campaign sih jujur. Makasih loh. Padahal gue cuma iseng aja karena hari Sabtu itu bener-bener yang kayak kegiatan gue yang membuat gue paling chill sedunia dan gue pingin merekam. Ya udah gue pakein lagu gue lah di belakangnya gitu. Emang karena gue mau ngeliatin aja dunia gue kalau hari Sabtu gimana, dunia gue kalau hari Senin gimana, dunia gue kalau hari apa gimana gitu. Ya.
nggak masalah, silahkan dipakai untuk sebagai campaign gitu kan. Will do. Tapi soalnya Will do, ini, thank menurut gue karena single lu itu catchy banget sih, terutama pas mau masuk rap, dari mulai yang apa, instrumen akustiknya itu, apalagi yang pas ada sedikit apa ya, sampling bass and clap gitu, wow, menurut gue kayak oke, nice ini nice gitu. Walaupun musiknya Korea, tapi kita bisa ngedapetin, oh ini tetap Mita gitu, tidak berubah Ya, sama sekali gitu kan. yes. Menarik Itulah sekali. Iya, itulah Nah, kenapa gue memilih suami gue untuk jadi produsernya, karena dia kan sudah kerja sama gue dari sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu kan, gitu. Makanya dia udah tahu tuh identitas gue kayak apa. Gitu. itulah keuntungan memiliki pasangan yang seorang produser musik ya. Ya, Yang kecintaannya juga sama-sama di musik gitu. betul. Nah, Mit, ini Ya, bisa bilang mungkin terakhir kali ya yang pengen gue kepoin ya. gitu dari lo. Setelah single ini nih, single dunia yang lo garap bersama McKay gitu, dan taste-nya Korea tapi tetap Mita Lestari banget. Ya. Dengan idenya yang positif banget, spirit yang positif banget. Single-single berikutnya, apakah akan tetap mengusung spirit yang positif, atau lo akan menyajikan, ayo merayakan patah hati bareng sama gue lagi gitu? Ya, mudah-mudahan sih gue pinginnya yang merayakan patah hati dulu sih sebenarnya, karena kan memang itu adalah turfnya gue lah gitu, kayak gue pingin spesialisasi lo ya, pendengar gue kinda. Nah ya udah, paling gue coba dulu untuk nyanyiin lagu yang patah hati, nanti balik lagi posisi dia kan hidupnya yin yang kan, dia pasti seimbang gitu. Oh sedap, yoi. Ada saatnya lo untuk merayakan patah hati, ada saatnya lo untuk berpikir positif, Mengobati, gitu kan? iya Diri lo betul. supaya semakin, iya benar. Gila, lengkap banget ya, buset. Ada untuk yang sakit hati, ada yang buat ngobatin. Harus dong. Udah kayak paket ini ya, perban sama ini. Oke deh, Mita Lestari, thank you banget. Gitu, thank udah you. luangin waktunya. Ya. Salam buat keluarga juga. Ya. Sukses terus pastinya. Gue tunggu banget single makasih merayakan banget. patah hati terbaru lo dari. Pasti. Thank you very much. Bye. Oke, bye-bye. Oke, itu tadi ngobrol gue sama Mita Lestari gitu. Kalau teman-teman saya tadi ada yang nitip pertanyaan dan belum sempat terbaca, gue minta maaf banget sebelumnya gitu. Tapi gue juga mau ngucapin thank you untuk kalian yang udah join di Kapan Lagi On Air. Gue juga pengen ngingetin ke kalian, kalau misalnya kalian tadi masuknya di tengah-tengah, atau misalnya kalian baru join malah gitu, dan ketinggalan apa sih yang udah kita obrolin tadi, kalian bisa nonton obrolan gue sama Mita Lestari nanti di Instagram TV-nya kapanlagi.com atau di video.com, di channelnya Kapan Lagi ya gitu. Nah, buat teman-teman juga gitu yang dari tadi join atau yang saya baru tahu Kapan Lagi On Air ini apa gitu. Dan kira-kira Kapan Lagi On Air berikutnya ini bakal ngebahas apa gitu. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kapanlagi.com. Update aja di sana. Kalau perlu nyalain turn post on notification-nya ya. Turn post notification-nya on, sorry. Kalian bisa aktifin itu supaya kalian gak ketinggalan gitu kan dengan update-update terbaru termasuk dari Kapan Lagi On Air. Oke, jadi itu ya tadi obrolan singkat gue sama Mita Lestari. Untuk kalian juga jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru dari si Mita gitu ya, judulnya Dunia. Itu kece banget, taste-nya Korea-Korea gimana gitu. Mungkin teman-teman yang suka K-pop bakal demen lah sama lagu ini. Oke? Jadi itu aja, thank you banget yang udah pada join. Sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Bye-bye.